Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas The Bully Part 2. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Kang Wo yang sudah siap untuk menghantam bebeguk milik Taehyuk yang ada di hadapannya. Sementara itu di tempat lain, Donggu dan Byung-tae berkumpul di taman kota untuk membicarakan suatu hal. Donggu bertanya kepada Byung-tae apakah dia mendengar kabar dari Jin. Dia menjelaskan kepada Byung-tae bahwa Donggu mendapat kabar Jin sedang bertarung dengan Taehyuk. Donggu mulai khawatir dengan kondisi Jin dan mengajak Byung-tae untuk membantu Jin sekarang juga. Di sisi lain, Kang Wo berhasil mencengkram leher Taehyuk dan akan meninju wajahnya dengan sangat keras. Naas, Taehyuk yang sepertinya sudah terlatih dalam seni bela diri meliuk dan sukses menghindari pukulan yang akan dilayangkan Kang Wo kepada dirinya. Jin dan Kang Wo kali ini dibuat prank lagi dan mereka terkejut karena lagi-lagi Taehyuk bisa lolos dari serangan Kang Wo. Taehyuk lalu mengayunkan lengannya dan mengarahkan pada wajah Kang Wo sampai pukulan tersebut mengenai dirinya. Jin yang melihat dari kejauhan merasa mulai cemas dengan perubahan Taehyuk yang semakin mencekam. Jin seketika kaget ketika melihat Taehyuk berganti postur dan menirukan gaya Mike Tyson yang merupakan petinju paling disegani di dunia. Kang Wo tampak kesal melihat Taehyuk yang lagi-lagi berhasil menghindari serangannya dan dia berambisi ingin membalas perbuatan Taehyuk. Jin di sana berkeringat dingin dan ia menyuruh Kang Wo untuk lebih baik menghindari serangannya saja karena mereka tidak tahu serangan kejutan apalagi yang dimiliki oleh petinju titisan Mike Tyson tersebut. Kang Wo berusaha memasang tameng agar tidak terkena pukulan Taehyuk yang kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Namun sayang, gerakan tangan Taehyuk lebih cepat dan terus mengenai badan Kang Wo berkali-kali. Tiba-tiba Taehyuk mencoba melancarkan serangan terakhirnya dengan memberikan Kang Wo ultimate pukulan berapi paling menyakitkan. Pukulan tersebut langsung mengenai dadanya dan membuat tubuh Kang Wo mundur beberapa meter dan dia jatuh terkapar akibat pukulan barusan. Jin merasa kaget dan berteriak melihat budaknya diulti seperti itu. Kang Wo mendadak pingsan akibat serangan fantastis dari Taehyuk tersebut. Pikiran Jin mulai berkecamuk karena dia tidak tahu harus melakukan cara apa lagi. Kang Wo kemudian berkata bahwa dia tidak jadi pingsan dan akan bertarung kembali berkat item buff adrenalin yang diberikan oleh Jin beberapa waktu yang lalu. Jin merasa bersyukur karena Kang Wo tidak jadi pingsan dan itu berarti mereka belum kalah dari pertarungan. Namun Kang Wo tampak sedikit heran karena Jin tiba-tiba melangkah dan menghampiri Taehyuk. Kang Wo yang tercengang langsung bertanya apa yang akan diperbuat oleh Jin. Taehyuk dengan wajah pembunuhnya pun menanyakan hal yang sama. Tapi kemudian Jin berkata bahwa dialah yang akan menggantikan posisi bertarung Kang Wo. Sambil memasang kuda-kuda, Jin berkata bahwa dia ingin mengalahkan Taehyuk. Jin lalu menyuruh Kang Wo untuk beristirahat dulu saja dan meminum minuman pengembali stamina agar ia dapat memulihkan tenaganya dalam waktu singkat. Kang Wo mengambil minuman yang tampak seperti hologram tersebut dengan perasaan was-was dan tidak yakin dengan ucapan Jin. Kang Wo tidak yakin apakah Jin ini memang bisa mengalahkan Taehyuk. Bahkan buktinya Kang Wo sendiri dibanting oleh Taehyuk hingga membuatnya setengah pingsan. Jin pun berkata kepada Kang Wo untuk tidak mengkhawatirkan kondisinya karena meskipun dia tidak bisa bertarung, tapi dia hafal sekali teori-teori dalam pertarungan. Jin mencoba memikirkan strategi untuk menyerang si kuat Taehyuk. Alih-alih langsung menyerangnya, Taehyuk di sana lebih dulu maju dan ia langsung memukul dada Jin hingga Jin kaget. Alhasil meskipun teori yang Jin miliki tentang perkelahian luas, hal itu tak bisa menjadi solusi untuknya apabila ia memang tidak memiliki kemampuan bertarung. Taehyuk merasa ilfil melihat Jin sok jagoan yang mencoba maju dan menggantikan posisi Kang Wo. Hal itu menyebabkan Taehyuk ingin sekali menginjak bebenguknya. Taehyuk marah-marah dan berkata mengapa Jin mau melakukan kepura-puraan dengan menyelamatkan Kang Wo yang sudah pernah membulinya. Jin pun berkata bahwa dia melakukan hal itu dengan tulus dan bukan mengada-ngada. Taehyuk kemudian menampar wajah Jin karena tidak percaya dengan ucapan Jin. Taehyuk menyuruh Jin untuk meninggalkan tempat tersebut sebelum Taehyuk berbuat lebih kasar lagi. Taehyuk memberi satu kesempatan terakhir pada Jin agar bisa kabur meninggalkan tempat tersebut daripada Jin dicincang habis-habisan oleh Taehyuk seperti SD dulu. Taehyuk tersenyum dan menatap tubuh Jin yang tampak tak berdaya dan tak bertenaga. Dia berkata kepada Jin untuk jangan sok baik pada orang lain. Jin terkejut mendengar hal itu. Dia kini berada dalam dilema yang cukup besar. Dia akui bahwa dia tidak dapat mengalahkan Taehyuk karena ia lemah. Jin mulai dilanda dilema antara pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan Kang Wo yang entah akan diapakan oleh Taehyuk
atau tetap bertahan menemani Kang Wo meskipun dia bakal dihabisi olehnya. Namun Jin ingat kembali dengan perkataan Kang Wo yang dimana Kang Wo ini bertarung demi Jin sebagai bukti permohonan maaf atas kesalahan yang sudah pernah dibuatnya. Tapi Jin di sana merasa bahwa permintaan maaf Kang Wo tadi tidak seharusnya dibalas dengan meninggalkan Kang Wo yang terkapar. Dengan wajah berani, Jin memutuskan untuk tidak lari dari Taehyuk. Ia berpikir untuk tidak menjadi pecundang dan kembali bertarung apapun resikonya. Taehyuk merasa kesal melihat Jin yang tidak mudah menyerah dan merasa ingin membasminya hari ini. Dan hasilnya adalah Jin tetap kalah di tangan Taehyuk dan sekarang tenaga Jin sepertinya tinggal 5% lagi. Taehyuk menatap Jin dengan penuh amarah dan dia bersiap-siap untuk melakukan pukulan terakhir yang dapat membuat Jin kalah. Namun tiba-tiba saja Kang Wo datang dan bangun dari pingsannya sambil menahan tangan Taehyuk yang nyaris mengenai wajah Jin. Jin sempat mengira kalau Kang Wo akan meminum minuman stamina yang tadi diberikan olehnya. Tetapi Kang Wo ternyata tidak meminumnya dan malah memberikannya pada Jin. Taehyuk merasa kesal karena momen untuk membuat Jin pingsan digagalkan oleh Kang Wo. Dan untuk meluapkan kekesalannya, Taehyuk memukul lagi dada Kang Wo hingga Kang Wo akhirnya jatuh pingsan yang benar-benar pingsan. Taehyuk merasa tambah ilfil melihat sikap Kang Wo yang asalnya seperti penjahat arogan kini berubah jadi sok pahlawan nasional. Jin terkejut melihat Kang Wo menghabiskan seluruh tenaganya untuk melindungi dia dari pukulan maut Taehyuk. Jin mengepakkan tangannya karena merasa terharu atas pengorbanan besar yang dilakukan oleh budaknya. Tiba-tiba saja notifikasi game pun muncul dan saat dibuka Jin terkejut karena misi untuk mengalahkan 50 pembuli dalam 3 hari selesai tanpa dia tahu dan dia mendapatkan koin yang 5 kali lebih besar dari pendapatan koin yang ia peroleh tadi pagi. Jin merasa tidak percaya karena seingat dia baru mengalahkan 40 pembuli. Dan oh ternyata dari sisi lain Byung-tae dan Donggu lah yang berhasil mengalahkan 10 pembuli demi mensupport pertarungan Jin. Jin merasa berterima kasih kepada pengikut dan teman yang telah membantu dirinya keluar dari kesulitan. Karena memiliki koin yang cukup banyak, akhirnya Jin pun membeli skill yang bernama Exploitation, yang dimana skill ini memiliki rank Triple S. Melalui skill ini, Jin bisa mentransfer seluruh kekuatan dan data skill yang dimiliki oleh budak Jin ke dalam tubuhnya sendiri. Jadi, Jin bisa memakai kekuatan budaknya untuk kondisi darurat seperti ini. Taehyuk menatap Jin dengan pandangan aneh karena kali ini Jin berlagak seperti Mike Tyson di hadapannya. Yang lebih parahnya lagi, Taehyuk merasa kaget bukan main setelah melihat tubuh Jin tiba-tiba lebih macho dan six pack dari sebelumnya yang tampak seperti anak boyband imut. Taehyuk merasa seperti sudah melihat keajaiban dunia ke-8 yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Dia bertanya mengapa Jin melakukan sesuatu seperti magic. Jin tidak memperdulikan pertanyaan Taehyuk karena yang diinginkan Jin sekarang adalah bertarung dengan Taehyuk sepuasnya. Lalu Jin mengeluarkan pukulan ke arah Taehyuk hingga dia menghindari serangan Jin. Jin memasang muka kesal karena Taehyuk sukses menghindarinya. Dia lalu menantang Taehyuk untuk maju dan memberi perlawanan. Namun Taehyuk kali ini mencoba untuk tidak bertindak gegabah, apalagi perubahan aneh tapi nyata yang terjadi pada Jin belum pernah ia lihat sebelumnya. Merasa tidak punya cukup banyak waktu untuk mengalahkannya, Jin memutuskan untuk menyerang Taehyuk dari jarak yang sangat dekat. Hal ini juga bertujuan agar si Taehyuk tersudut dan terprovokasi. Jin kemudian meledek Taehyuk dengan bergaya seperti Mike Tyson. Dia berkata dengan bangga bahwa dia juga bisa menggunakan teknik boxing yang dia lakukan kepada Kang Wo. Taehyuk menatapnya dengan penuh kesal dan nafsu untuk membunuh Jin terasa mengalir deras dalam darahnya. Dia merasa telah dihina olehnya. Taehyuk kemudian sadar bahwa Jin sepertinya telah mencoba menirukan berbagai teknik boxing yang dia miliki. Jin kemudian bersiap-siap untuk menerima serangan balik dari Taehyuk. Ketika Taehyuk maju, Jin malah menggapai tubuh Taehyuk menggunakan kedua tangannya. Jin menggunakan teknik clinch, yaitu gerakan dalam tinju dengan cara memeluk tubuh lawannya yang bertujuan untuk membatasi gerakan lawan ketika akan memberi pukulan. Taehyuk yang sebal dengan teknik ini mendorong tubuh Jin agar bisa memukulnya. Tetapi Jin malah menahan usaha Taehyuk dengan menarik jaket yang Taehyuk kenakan. Jin berkata bahwa Taehyuk tidak dapat kabur dari jangkauan Jin. Taehyuk merasa kesal saat Jin mencoba menarik bagian jaketnya.
Jin lalu memakai teknik low kick untuk membuat kaki Taehyuk cedera. Dan akhirnya tendangan itu berhasil mengenai bagian lutut Taehyuk hingga penonton bisa membayangkan suara truk berbunyi. Taehyuk meringis menahan perih akibat kakinya dibegitukan. Jin yang masih belum menyelesaikan gerakan low kicknya lalu menendang kaki Taehyuk yang lain sampai-sampai Taehyuk tidak kaget. Jin sengaja melakukan hal ini agar memperkecil kesempatan Taehyuk untuk melawannya. Taehyuk mengerang kesakitan ketika kaki yang satunya lagi berhasil ditendang oleh kaki Jin. Jin yang sangat berapi-api mengeluarkan jurus kaki low kick sekali lagi agar kaki Taehyuk kaku seketika. Sayangnya Taehyuk berhasil menghindari serangan dari Jin, yang dimana ia berhasil menghindari low kick yang sangat badass tersebut. Jin berkata kepada Taehyuk untuk tidak menghindar dari pertarungan karena semua ini masih belum tuntas. Jin lalu berlari ke arah Taehyuk, lalu dia memukul wajah Taehyuk seperti yang dia lakukan kepada Jin. Taehyuk merasa geram dengan kelakuan Jin, tapi tiba-tiba dia teringat akan masa lalunya yang cukup suram. Kala itu Taehyuk yang masih kecil menangis di rumah sakit, melihat ibunya tengah dalam kondisi yang sekarat dan akan dijemput malaikat Israel. Ibunda Taehyuk berkata kepadanya untuk berhenti menangis dan dia berpesan kepadanya untuk tetap kuat dalam menjalani hidup meski tanpa dirinya. Taehyuk memohon kepada ibunya untuk tidak pergi karena dia sendiri tidak punya tempat berpulang. Tetapi ibunya meyakinkan Taehyuk bahwa dia akan baik-baik saja dan sosok ayah akan datang dalam hidupnya. Itu adalah beberapa kalimat terakhir yang pernah diucapkan oleh ibunya. Melihat ibunya berhenti bernafas, Taehyuk terisak dan berkata, "Innalillahi." Taehyuk kala itu diliputi rasa sedih yang teramat dalam karena pada usia yang sangat muda dia sudah jadi anak yatim piatu. Lalu tiba-tiba dia melihat ada mobil yang datang menghampirinya. Dia melihat bapak-bapak seperti Sugar Daddy berpakaian formal dan dikawal oleh beberapa bodyguard yang menurut Mimin sepertinya dia adalah orang penting. Kedatangan pria itu ternyata adalah untuk mengadopsi Taehyuk. Pria itu kemudian menghampiri Taehyuk yang nampak seperti orang buangan dengan tatapan dingin. Tetapi tiba-tiba sikapnya berubah menjadi hangat dan pria itu menyuruh Taehyuk untuk memanggilnya ayah. Taehyuk tidak menyangka bahwa dia akan diadopsi oleh keluarga tajir. Dia disambut meriah oleh ibu angkat dan saudara angkatnya. Taehyuk merasa kini telah ada malaikat yang bisa membuatnya lupa akan kesedihan ditinggalkan seorang ibu. Hingga suatu malam Taehyuk tiba-tiba terbangun dan kebelat ingin pipis. Ketika itu dia melihat lencana milik ayah adopsinya jatuh ke lantai dan dia berniat untuk memberikannya. Di depan ruangan sang ayah yang terbuka dan lampunya masih menyala, Taehyuk mendengar ayahnya sedang berbincang serius. Saat mencoba mengintip ke dalam, Taehyuk tak sengaja menguping dan terkuak rahasia besar bahwa ayah adopsinya merupakan ayah kandungnya. Ayah Taehyuk ternyata sengaja menelantarkan Taehyuk dan almarhum ibunya demi kepentingan pribadi dan memilih menikah lagi dengan istri yang lain. Karena takut informasi penelantaran itu bocor ke publik dan mengancam reputasi terhormatnya, jadi ayah Taehyuk berpura-pura mengadopsi Taehyuk setelah ibunya meninggal. Taehyuk yang mendengar pembicaraan itu langsung bad mood dan patah hati setengah mati. Dia merasa kesal karena selama ini ayah kandungnya telah berbohong dan pura-pura baik di depannya. Saudara tiri Taehyuk melihat Taehyuk yang kondisinya murung dan bertanya apakah Taehyuk sehat. Dia melihat putri dari seorang penipu. Taehyuk pun merasa murka. Dia berkata bahwa ia tidak suka dibohongi dan merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Kebohongan ayah Taehyuk itu kembali membangkitkan fokus Taehyuk yang hampir hilang kendali akibat pukulan Jin. Taehyuk mencoba menghindari pukulan kedua dari Jin. Jin terkejut karena dia tadinya berpikir bahwa Taehyuk sedang lelah tetapi dugaannya salah. Taehyuk kemudian mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membalas serangan Jin. Taehyuk memukul Jin hingga dia terdorong ke belakang. Taehyuk yang berada dalam aura kemarahan berkata dengan tegas bahwa dia tidak akan kalah dari si monyet Jin. Jin pun bersikap demikian. Untungnya karena ada efek pasif dari item exploitation, Jin kembali bangkit meskipun tenaga yang dia miliki tinggal sedikit lagi. Jin berdiri dan mereka berdua sama-sama memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan terakhir dan meraih kemenangan. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka bertarung satu kali lagi, mereka berdua akan tumbang. Tetapi Jin tidak mau mundur. Dia akan menyelesaikan urusannya sekarang juga daripada dinanti-nanti. Jin melihat kaki Taehyuk yang merupakan salah satu titik kelemahan yang bisa membuatnya juara dalam pertarungan. Jin hanya punya waktu sekitar setengah menit sebelum efek item dari exploitation habis dan dia kembali letoy. Jin kemudian berlari ke arah Taehyuk karena tidak punya waktu lagi dan dia bersiap akan menggunakan teknik low kick untuk melumpuhkan Taehyuk.
Taehyuk menyadari Jin akan menyerang kakinya, jadi dia tetap fokus akan melindungi kakinya menggunakan pukulan balik. Pertarungan pun semakin mendebarkan, baik Jin maupun Taehyuk mereka sama-sama mengeluarkan jurus masing-masing. Tapi sayang, Jin sebetulnya membuat gerakan low kick tipuan. Dia kemudian mengarahkan pukulan counter untuk meninju wajah Taehyuk. Dan Taehyuk terbelalak karena Jin barusan telah mengelabuinya. Jin kemudian melayangkan pukulan sesaat ketika Taehyuk sama-sama akan memberikan pukulan dan mereka berdua sama-sama terbanting atas pukulan lawan. Jin Taehyuk terkapar karena tenaga mereka berdua sudah totalitas dihabiskan untuk mengakhiri pertempuran. Kang Wo yang baru sadarkan diri tidak menyangka bahwa kekuatan mereka yang sangat seimbang membuat mereka juga tumbang. Namun Jin tidak sepenuhnya pingsan dan tangannya terlihat bergerak-gerak. Dan Kang Wo melihat Jin bangkit. Dia merasa kagum karena Jin pada akhirnya memenangkan Baiwan menegangkan tersebut. Di sisi lain Suzy berlari untuk meminta bantuan. Dia berkata bahwa dia harus membantu Jin yang sudah berani mengorbankan dirinya demi melindungi Suzy dari sikap Taehyuk yang sangat kasar. Dia mengunjungi kantor polisi terdekat dan meminta bala bantuan agar menghentikan pertikaian antara Jin dengan Taehyuk. Beberapa saat kemudian Taehyuk siuman dan dia merasakan sekujur tubuhnya berat dan pegal-pegal. Jin dan Kang Wo menatap Taehyuk dengan tatapan biasa seolah tidak ada sesuatu terjadi di antara mereka bertiga. Taehyuk pun bertanya apakah dia kalah atau tidak dengan wajah yang sedikit menahan nyeri. Jin dan Kang Wo mengangguk dan Taehyuk malah tertawa senang. Dia merasa persetan dengan semua ini karena dia sendiri tidak akan tinggal di daerah ini lagi dan pindah ke tempat lain. Jin terlihat gusar lalu menampar Taehyuk dengan begitu kencang. Taehyuk merasa bingung mengapa Jin menampar pipinya. Dia sama sekali tidak paham apa yang sebetulnya sedang terjadi. Jin pun menyuruh Taehyuk untuk bangun dan Taehyuk pun bagaikan papat yang digerakkan tiba-tiba menuruti ucapan Jin. Taehyuk berkeringat dingin dan terkejut karena tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri. Kang Wo pun berusaha menenangkan Taehyuk yang mulai panik sebab keanehan yang terjadi pada tubuhnya. Kang Wo lalu memberikan sedikit penjelasan bahwa Taehyuk kini telah menjadi budak dan daya kendali tubuhnya sekarang berada di bawah tangan Jin. Dia tidak dapat bergerak sesuka hati dan akan menjadi babu untuk Jin sampai batas waktu yang Jin tentukan. Jin berterima kasih kepada Kang Wo atas inisiatifnya menjelaskan kondisi yang terjadi pada Taehyuk sekarang. Taehyuk tambah panik karena tubuhnya memang benar-benar kaku. Dia bagaikan patung hidup. Kang Wo menyarankan Jin untuk menyiksa Taehyuk seperti yang Jin lakukan kepadanya. Kang Wo merasa senang karena dia punya teman sependeritaan. Tetapi Jin menolak untuk menyiksa Taehyuk. Kang Wo terkejut mendengarnya karena dia merasa bahwa Jin tidak bisa bersikap adil padanya. Jin berkata bahwa dia melakukan semua ini demi menjaga perasaan Suzy. Apabila Jin menganiaya Taehyuk, maka citra pahlawannya akan rusak. Kang Wo murka mendengar penjelasan tak logis tersebut karena berpikir Jin ini sungguh laknat, tidak memikirkan perasaannya ketika dia dipermalukan di depan gebetan Kang Wo. Jin menyuruh Kang Wo untuk jangan bacot karena ini terserah kemauan Jin. Taehyuk dengan perasaan gugup kemudian confess bahwa dia dan Suzy bersaudara dan mereka berdua tidak punya hubungan romantis seperti yang dipikirkan oleh Jin. Jin dan Kang Wo kaget mendengar kabar menggegerkan tersebut. Sementara itu terdengar dari kejauhan suara langkah kaki Suzy dan polisi yang akan menghampiri mereka bertiga. Suzy seketika terkejut karena perkelahian yang dilakukan Kang Wo, Jin, dan Taehyuk tadi tiba-tiba berhenti. Suzy malah melihat Jin terlihat girang bersama Taehyuk yang nampak seperti bocah culun. Mereka berdua seakan-akan merupakan teman akrab yang baru saja mabar FF. Suzy refleks menyentuh tangan Jin dan bertanya apakah kondisi Jin baik-baik saja. Suzy bertanya kepada Jin, bukankah mereka tadi sedang berkelahi? Mengapa semuanya berhenti? Jin yang kaget dengan kelakuan Suzy yang perhatian padanya menjawab bahwa persoalan di antara mereka berdua sudah usai. Taehyuk sebetulnya tidak mau mengatakannya, tetapi dia terpaksa mengatakan kepada Suzy bahwa masalah mereka berdua sudah beres dan mereka berdua kini bakal jadi CS-CSan atau istilahnya mah bestie. Taehyuk merasa ingin menangis karena dia mengatakan hal menjijikan barusan, tapi apa daya ia tidak bisa menutup mulutnya. Jin menjelaskan bahwa dia berhasil membujuk Taehyuk dan menyarankan agar Suzy berhenti mencemaskan hubungan Taehyuk dengan Jin. Mereka berdua akan akur. Suzy merasa lega mendengar hal itu, tetapi dia kemudian bertanya kepada Taehyuk apakah omongan Jin itu benar.
Taehyuk membenarkan perkataan Jin. Suzy lalu menghampiri Jin dan berterima kasih atas semua usaha yang dia lakukan. Suzy tidak menyangka bahwa Jin ini sangat baik dan sikapnya masih sama seperti dulu, siap menolong apapun resikonya. Jin merasa baper dan pipinya memerah serta dia merasa hatinya akan terbang sebentar lagi. Jin dengan malu-malu lalu berkata apakah Suzy dengannya bisa berteman lagi seperti dulu atau tidak. Suzy berkata tidak. Jin pun langsung terkejut dan wajahnya berubah jadi pucat mendengar jawaban tersebut. Dia seperti tersambar oleh petir. Karena tidak ingin membuat Jin salah paham, Suzy lalu mengajak Jin untuk berbicara empat mata. Mereka berdua duduk di salah satu taman yang terlihat sunyi dan cocok dijadikan tempat untuk mojok dan saling mengumbar kasih sayang. Suzy lalu membuka mulut dan Jin memasang ekspresi kaget karena dia masih belum bisa move on dengan ucapan Suzy beberapa menit lalu. Suzy lalu mulai curhat dan bercerita bahwa waktu kecil dulu dia ikut mendengar percakapan ayahnya yang mengatakan bahwa Taehyuk adalah anak kandungnya. Suzy yang mendengar hal itu ikut bersedih dan kecewa dengan kelakuan dakjal ayahnya. Suzy berusaha menghibur Taehyuk yang mungkin perasaannya sudah hancur berkeping-keping. Suzy memang membenarkan perbuatan ayahnya yang sangat tega, tetapi sebagai anak satu-satunya, Suzy tak bisa berbuat apa-apa saat itu dan tak bisa mencampuri urusan orang dewasa. Suzy pun menambahkan bahwa sejak kejadian itu, Taehyuk sering meluapkan kekesalan pada dirinya dengan bersikap kasar dan Suzy tidak masalah dengan hal itu. Dia rela menanggung dosa ayahnya. Tetapi kedatangan Jin yang waktu itu pernah membelanya membuat keadaan semakin runyam. Suzy merasa bersalah kepada Jin karena gara-gara Jin melindungi Suzy, Jin kena getah dan harus menderita selama bertahun-tahun. Suzy merasa menyesal karena selama Jin ditindas dia tidak dapat menolong dan membelanya. Bahkan Jin justru malah menanyakan kabar Suzy apakah Taehyuk masih sering-sering mengganggu atau tidak. Dan pada suatu hari Suzy berkata kepada Jin bahwa Taehyuk akan berhenti berbuat kasar pada Suzy asalkan Jin menjauh darinya. Suzy menangis karena merasa berdosa telah mendiamkan Jin dari kecil hingga SMA sekarang. Dia berharap Jin mampu memaafkannya dan memberikan kesempatan kepadanya lagi untuk berteman. Jin sangat terpesona dengan sikap Suzy seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Jin dengan senang hati mengiyakan permintaan Suzy. Ya iyalah kan Jin sendiri naksir sama Suzy. Apa sih yang gak buat Neng Suzy? Suzy merasa lega dan dia akhirnya terbebas dari beban rasa bersalahnya kepada Jin. Suzy kemudian merasa salting dan pipinya memerah karena merasa gugup. Baru kali ini dia kembali berbicara akrab dengan Jin setelah sekian lama. Suzy pun berkata bahwa sudah waktunya mereka pulang untuk melanjutkan pembicaraan di esok hari. Karena merupakan kesempatan emas, Jin pun mengantar Suzy pulang ke rumahnya. Merasa senang telah berbincang lagi dengan Suzy, Jin berkata bahwa dia pamit untuk pulang karena cuaca terlihat mendung. Dan baru saja dibicarakan, hujan deras tiba-tiba turun dan Jin lupa tak membawa payung atau jas hujan untuk melindungi dirinya. Jin merasa tidak masalah karena ini bukan hujan meteor. Hujan ini tidak akan membuatnya terbunuh. Tetapi Suzy menghentikan Jin dan menyuruhnya untuk mampir dulu ke rumah Suzy untuk ganti baju. Karena takutnya Jin sakit dan tidak bisa masuk sekolah. Jin masuk ke rumah Suzy dengan perasaan nervous dan kikuk sebab tidak menyangka bahwa dia akan diajak ke rumah sang gebetan. Sementara itu Taehyuk dan Kangwo ditinggalkan di luar. Kangwo menyuruh Taehyuk untuk tetap di luar saja dan jangan mengganggu momen bucin antara Jin dan Suzy. Suzy sendiri di sana berkata bahwa sekarang ayahnya sedang bekerja keluar kota. Jadi pada saat ini Suzy mengajak Jin untuk makan ramyeon bersama di rumahnya. Dan mereka pun... Sebelumnya disclaimer, ajakan makan ramyeon di Korea itu bisa jadi ajakannya bisa dilihat sendiri nih. Tapi ingat, kita sedang puasa, jadi tontonlah ketika malam telah tiba. Ya maksudnya tonton episode selanjutnya hanya di malam hari. Dan ya mungkin ceritanya segitu saja dulu. Menurut kalian mereka bakalan ngapain? Coba komen di bawah. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak takut melakukan apapun. Mau melakukan apapun itu bebas. Entah itu melakukan kebaikan. Pokoknya harus kebaikan gitu guys. Jangan melakukan hal-hal buruk. Apalagi di bulan puasa. Karena walaupun kita tidak takut melakukan apapun, tapi kalau jahat ya percuma juga, malah merugikan banyak orang dan itu tidak baik ya. Pokoknya segitu saja. Saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.